gabung, yang baru gabung. Gimana, suara aman? Koneksi aman? Oke, sip. Aman ya? Wah, ini narasumnya udah join juga nih. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di acara Instagram Live Lazio Indonesia. Kali ini edisi ke-25. Wow. Jadi Lazio Indonesia ini termasuk yang aktif ya Instagramnya atau media sosialnya. Ini udah 25 kali kita live dengan berbagai macam narasumber. Dan kali ini, malam ini kita akan mewawancarai salah satu mantan Presiden Lazio Indonesia. Ini yang keberapa ya? Dia periode 2012-2014. Pertama Om Jo, kedua Om Adrian. Ini yang ketiga berarti ya? Yang ketiga. Danizio. Ya. Mungkin ini salah satu mantan presiden dan presiden yang masih jomblo sepertinya. Seperti apa nanti kita ngobrol-ngobrol. Baik, sambil nunggu yang lain, saya informasikan dulu bahwa Jumat lalu kita launching salah satu program yaitu Lazio Indonesia Bantu Jualin, dan kami sudah menerima banyak sekali klien ya. Jadi teman-teman Lazio Indonesia khususnya yang sudah mau ikutan program ini. Dan kalau teman-teman sudah lihat di Instagram Lazio Indonesia, sudah ada 3 iklan yang masuk ya. Sudah ada 3 iklan yang masuk. Jadi ada dari Semarang, kemudian ada dari Depok, dan ada dari Bekasi. Jadi ada yang jualan makanan, termasuk ada jualan yang jasa seperti itu. Jadi ada selain makanan juga ada jasa. Baik, sambil nunggu viewernya nambah terus. Jadi dapat saya informasikan juga bahwa kita masih menerima teman-teman yang mau ikutan Lazio Indonesia Bantu Jualin, tapi dengan syarat yang sudah dijelaskan di Instagram sebelumnya yang live, penjelasan tentang Lazio Indonesia Jualin. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita undang narasumber kita, Danizio, untuk Ini fansnya Danizio mana nih? Baru 12 orang. Oke, selamat malam Om Dani. Baik, malam malam Om Widi, baru ditelepon Alvin. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Walaupun Lo, agak flu sedikit sih sebenarnya tadi waduh, siang. flu lagi musim kayak gini agak agak ngeri ya. Iya, jadi dari kemarin hari ini siang sih, pas siang makanya bawa tidur siang, malamnya baru agak mendingan sih sebenarnya. Oke, posisi Kalau di mana Pak sekarang? posisi di Bandung, masih di Bandung gitu. Oh, masih di Bandung ya, masih orang Bandung ya. Lu di Oke, mana, ini Wid? sekarang gue di Depok. Oh, Depok, pindah-pindah mulu Eh, ya? pindah, baru sekali lah pindah. Nih udah banyak yang nggak sabaran nih. Kayaknya fans Danizio nih udah menunggu nih. Kapan nih saatnya Danizio nih tampil nih gitu kan. Nah, apa Ada namanya? juga yang nunggu. Sebelum kita bahas, kan biasalah kalau Manpres itu dibahasnya ya pemilihan, program-program, ya nanti Hmm. kapan suka Lazio dan lain sebagainya lah, itu nanti. Kita pengen tahu sih sebenarnya Danizio itu profilnya seperti apa sih sekarang, misalnya lahir di mana, kok bisa tinggal di Bandung, apa asli Bandung, sekarang kerja atau kuliah, dan kira-kira masih single apa udah nikah nih sekarang nih. Oke, silakan Manpres. Oke, ini kayak gue berasa lagi di wawancara interview kerja ya. Sebenarnya udah sering juga, cuman kali ini Iya. mungkin kayaknya agak beda nih. Oke. Oke, mungkin buat temen-temen yang mungkin baru kenal kali ya, ya kalau gue sih asli dari Pekanbaru sebenarnya gitu. Kalau di Kan baru. Bandung
lebih ke apa sih, merantau sih. Dari kuliah 2007 itu gue ngerantau ke Bandung. Terus beres kuliah itu lanjut kerja itu masih stay di Bandung sebenarnya. Walaupun beberapa kali sempat keluar kota ke Pekanbaru sama Semarang. Nah, habis itu gue balik lagi ke Bandung gitu. Kuliah di Jadi mana nih di Bandung nih? Mungkin ada yang satu alma mater? kalau yang pertama itu di Unikom gue, kalau yang sekarang di Telkom Wow. gitu. Oke. Jadi ya doain aja lah lancar, ini lagi Amin, amin. Ini S2. stres-stresnya ini nih. Ini ngambil S2 Iya, berarti? iya Mantap, betul. mantap. Oke, Banyak inilah. Oke, terus. lanjut, lanjut. Jadi tadi asli Pekanbaru, terus di Bandung apa namanya merantau ya, kuliah ya. Nah, kemudian selain kuliah sekarang sibuk apa lagi nih? Kan kalau nggak salah ada Kalau kuliah usaha ya pasti, kalau nggak salah. ya, jadi kalau gue Nah, sih kesibukannya itu memang sekarang lebih ke pekerjaan sama kuliah. Mungkin kalau misalnya konveksi sih sambilan lah tibanya ya. Kalau alhamdulillah. memang ada waktu, jadi nggak nganggu waktu kuliah sama kerja gitu. Cuman Oke. sekarang kan lagi karena lagi tesis ya, jadi lagi hektik-hektiknya sama kerjaan juga kan, lagi habis corona gini, PR banyak banget, jadi memang ya lebih banyak tugas sih, lebih banyak Oke. tenaga sih sebenarnya, pikiran sebenarnya gitu. Oke, oke. Nih sebelum jauh, nih sebagai informasi aja nih udah ada 22 viewer bahwa pada malam hari ini Danizio memberikan 3 hadiah giveaway. Eh, berupa berupa apa Om Dani? Sorry, sorry sinyal ya. Giveaway sebenarnya, cuman kan karena belum ada omongan kan sama Alvin, jadi aduh mau nawarin gak enak gitu kan. Ternyata Om Widi udah nawarin, ya udah lapas banget. Oke. Tadi mau ngasih kaos sama shawl sebenarnya, cuman berhubung sekarang akhir bulan, ya udahlah, pulsa 25K untuk 2 orang sama 1 shawl untuk Oke, 1 orang oke. Jadi gitu. informasi ada 3 hadiah yaitu shawl dan 2 pulsa 25K. Mungkin nanti satu pertanyaan eh, Hmm. kirim ke DM aja ya, DM Om Denizio ya atau bagaimana? Enaknya nih. Boleh, boleh, bebas, Oh, bebas, bebas ya. bebas, mau Atau gini aja, bebas ke atau gini DM aja. juga boleh. Atau gini aja, langsung jawab di komen aja kali ya. Nanti Om Denizio langsung pilih kira-kira siapa yang paling tepat, siapa paling benar, langsung saya catat kali ya, atau langsung diumumin aja. Enak ya? Boleh, Iya, boleh, jadi boleh, nanti boleh. nanti pertanyaannya agak susah aja. Jadi nanti biar dengerin Uh, pertanyaannya mungkin agak uh, susah, satu pertanyaan yang agak uh, susah mungkin. Nanti di akhir uh, acara kita langsung tanya kira-kira di komen siapa yang paling cepat jawab itu hmm, hadiah pertama Shell ya. Hadiah pertama Shell, boleh. kedua dan ketiga itu 25K Ketiga itu pulsa. Oke. Oke, sip. Jadi boleh, buat boleh. yang nonton ini jangan jangan sampai terlewat sedetik pun sih obrolan-obrolan Janganlah. kita sampai akhir. Nanti kita akan ada quiz giveaway dari Manpres ini. Oke, lanjut. Jadi uh, Oke. sekarang masih single atau sudah mau menikah atau bagaimana? Iya, doakanlah menikah ya, karena sudah dari Gatnas pertama sampai terakhir, datang Gatnasnya selalu sendiri nih. Pengennya bisa bareng bawa pasangan lah. Wow, dari Gatnas pertama sampai terakhir. Jadi emang nih Ranizio nih salah satu orang yang memegang rekor Gatnas dari awal sampai terakhir ikut terus ya? Kebetulan ya, untuk saat ini dari pertama sampai terakhir kebetulan ikut. Memang Oh, lagi banyak waktu kali ya. karena masih single ya? Karena masih jomblo ya? Iya, Jadi kalau udah jadi nikah nggak tahu udah. jadi diperjelas lagi nih. Ini masih jomblo, oke. Buat yang Oh, mungkin enggak. oh enggak, Udah mau merit udah nih. ada Udah mau calon. Oh, merit udah gua. mau married. Udah, Tahun udah, ini udah. tahun depan? Oh, semoga tahun inilah dalam waktu dekat. Amin, Doain gitu amin, ya. amin, amin. Sip, sip. Biar Undangan nih, nyusul lu undangan nih. juga nih. Lu udah punya berapa? Amin. Satu baru satu. Oh, satu. Tambah lagi lah. Ya nantilah. Oke, berarti Om Benny ini single tapi udah not available ya, karena sudah ada calonnya. Next deh, lanjut deh. Jadi tadi itu latar belakang Om Denny Zio, sekarang masih tinggal di Bandung ya. Nah, oke kita Masih. lanjut
kita langsung bahas ke soal uh, Lazio deh. Lazio Indonesia dulu deh, Lazio Indonesia dulu. Mm. Oke, sebagai mantan presiden tahun 2012-2014, dulu pada masa itu gue mungkin belum terlalu aktif ya, baru ngeliat di medsos seperti itu. Jadi itu Mm. terpilihnya di gathering di Gatnas di Bali ya, ya Om ya? Iya, waktu Ya, itu bisa di bisa Bali. diceritain nggak? Bisa diceritain nggak prosesnya gimana sih pemilihannya dulu di Bali tuh? Iya, jadi dulu itu kan kita itu gathering itu kan sebelum di Bali itu kan di Bandung ya. Di Mm-mm. Jogja, di Jogja 2010, Oh, Bandung 2009 gitu. Nah, di di Bali sendiri itu memang kita pertama kalinya sebenarnya di luar Pulau oke. Jawa gitu. Dan itu juga tantangan juga buat kita gitu kan di Lazio Indonesia gitu. Jadi waktu itu gue masih ngurus di Bandung sih sebenarnya gitu kan. Hmm. Kebetulan kan kita coba pengurus juga pengen ngadain di luar Jawa, ya akhirnya kita pilihlah Bali waktu itu. Gue lupa juga gimana ceritanya bisa Bali bisa kepilih waktu itu. Hmm. Jadi pengalaman pertama sih sebenarnya di luar Jawa. Jadi waktu itu kita coba akomodasi sebenarnya. Mungkin kita terlalu dari panitia mungkin sangat berbaik hati gitu ya. Jadi dari Jakarta Bandung dari Jakarta Bandung itu memang kita akomodasi sama bus gitu kan sampai Hmm. perjalanan ke Bali gitu. Nah, jadi pas memang ada kendala sebenarnya waktu di bus yang ke Jakarta waktu itu. Bus yang ke Jakarta itu sebenarnya itu eh, sebenarnya udah janji mereka kan, udah janji akhirnya mereka sendiri yang langgar gitu waktunya. Akhirnya ada delay waktu lah satu bus lagi. Nah, Hmm. satu bus delay akhirnya sebenarnya lama di perjalanan sebenarnya ya. Pas sampai di Bali itu kita langsung waktu itu nginep di kayak hotel hotel kecil gitu deh, hotel kecil di daerah Denpasar kalau nggak salah gitu. Nah itu memang anak-anak Bali yang nyambut waktu itu. Memang Hmm. antusias banget. Jadi anak Bali itu waktu itu kan memang karena Lazia di luar Jawa ya. Dan baru juga mereka antusias banget. Makanya gue terima kasih banget sama teman-teman Lazia Bali yang udah support gitu waktu Gatnas di sana. Ada nama Gitu. khusus yang mau Jadi disebutin, Om? Ada nama kenapa? khusus yang mau disebutin mungkin? Ada nama khusus yang mau disebutin dari Lazio Bali? Oh iya, kalau Bali ya banyak sih sebenarnya ya. Banyak Mungkin ya? di antaranya itu ya kayak Yuda gitu kan, Hmm. Putu, Surya Isa, Bang Arigia kalau nggak salah, Arigia, Kang Kadek sama Om Jo. Ada Ferry juga waktu itu. Nah itu mereka juga dan lain-lain lah gitu. Mereka yang bantu banget waktu itu. Pengalaman pertama sih sebenarnya waktu itu. Dari situ sih kita pemilihan itu waktu itu di Renon waktu itu ya masih konvensional lah waktu itu ya. Waktu awal-awal kita Gatnas itu kan dulu itu kan masih pemilihan waktu pas acaranya gitu ya. Jadi Hmm. lumayan nguras waktu juga waktu itu. Jadi Hmm. kita pemilihan di Renon waktu itu ada beberapa kandidat ya akhirnya kepilih lah. Dan juga waktu itu sebenarnya nggak prediksi karena kondisinya waktu itu gue lagi apa sih? Gue lagi skripsi waktu itu. Gue lagi skripsi, lagi pusing-pusingnya, apalagi ngurus acara itu, kepilih pula, suruh buat program, ngurus ini itu, waduh gue stres banget waktu itu beneran. Itu siapa dulu Apalagi calonnya, Om? Calonnya siapa aja dulu? waktu itu gua, Om Wendri, si Adrian sama satu lagi lupa, satu lagi lupa. Siapa? Ya, Emus? enggak kayaknya. Bukan ya? Enggak, bukan. Oh, Ya jadi akhirnya waktu itu, Om Adrian nyalon lagi? oh enggak. Jadi Enggak. sebelum Alvin, pokoknya enggak ada presiden yang namanya nyalonin lagi. Oh gitu. Makanya Oh Alvin catat. luar biasa ini. Catat ya. Ini Alvin nih ya, dua kali nih. Dua kali Oke. nih bisa triple. Terus motivasi apa sih yang pada akhirnya tuh tadi ketika di tengah kondisi lo
masih skripsi lah, sibuk lah dan Ya. sebagainya, tapi lo mau maju dan akhirnya mau ketika kepilih tuh mau diterima, itu motivasinya apa sih saat itu? Ya sebenarnya waktu itu kan gue sebenarnya masih 4 tahun di LI gitu, dan gue ngerasa gue punya banyak teman di sini, gue banyak belajar di sini. Jadi waktu itu gue coba ya sebenarnya waktu itu semakin dekat sih, semakin banyak teman di LI. Ya gue coba tantangan lah gitu kan. Apalagi kan gue udah kuliah kan, ya udahlah terima tantangan aja lah. Mungkin ini pengalaman gue gitu kan, sekalian gue belajar. Ya dari ini gue ya udahlah gue ambil gitu kan, dengan segala konsekuensinya. Ya artinya di situ gue banyak belajar, banyak hal yang gue hadapi, gue pelajari. Ya sekarang sih ibaratnya gue dapat ya hasilnya gitu. Oh ternyata harus begini. Oh ternyata gue dulu begini, berarti harus begini. Oh ternyata seperti ini. Jadi banyak belajar sih dari pengalaman gitu. Jadi Mantap, gue mantap. bisa implementasikan di sekarang gitu. Jadi apapun masa lalu ya itu pelajaran buat sekarang gitu. Dan ya syukurnya gue masih bisa belajar dari masa lalu gitu loh. Gitu. Tapi Oke, gue oke. bersyukur dengan teman-teman semuanya seluruh region gitu yang udah support gitu kan, dari Sumatera sampai Papua udah support. Itu benar-benar banyak membantu gua sih sebenarnya. Oke. Gitu. Agak agak flashback, maksudnya agak teknis pertanyaannya. Dulu pemilihannya seperti apa dulu? Apakah voting langsung eh, peserta Gatnas atau bagaimana dulu? Ya kalau dulu itu langsung voting, langsung voting. Langsung Jadi kayak peserta peserta yang hadir itu yang voting. Jadi bukan berdasarkan eh, region. region kalau nggak salah ya. Jadi Hmm. waktu itu peserta yang hadir. Ya, ini yang koreksi kalau salah ya. Gue juga lupa-lupa ingat. Jadi peserta yang hadir, jadi nanti mereka yang memposisikan gue dukung siapa, jadi sampai Oke. kayak berjejer gitu, baris gitu, gue dukung ini Oke. nih, gue dukung ini nih, kayak gitu. Berarti Itu sih kalau pemilihannya waktu itu. berarti kalau Jakarta yang hadir 10, ya 10-10-nya bisa milih saat itu. 10 bisa milih, betul betul Oke. betul. Berarti sekarang sistem pemilihan yang baru sebenarnya sebuah kemajuan ya sebenarnya ya dari Kemajuan ya, Lazer Indonesia. kemajuan ya. Jadi Oke. sebenarnya bagus gitu ya, karena dari masa ke masa itu mungkin banyak pelajaran ya, banyak pelajaran dari masa lalu, akhirnya buat terobosan ya, semakin lama semakin bagus ya, termasuk Oke. ini juga. Terus ketika sudah terpilih, apa yang Denizio pikirkan pertama kali, gue mau buat apa nih? Atau program-programnya apa sih dulu tuh yang ada di kepala tuh seperti apa dulu? Ya kalau program pasti eh, anak-anak tuh pasti pengennya itu official ya. Nah cuman langkah pertama pasti eh, beresin mungkin dari sistemnya kali ya, mungkin lebih ngerapihin dari eh, mulai dari penamaan gitu kan, program program rutin gitu kayak Gatnas, Trofeo, atau yang sifatnya internal region kayak gitu, termasuk semacam pendaftaran, apa sih, pendaftaran anggota gitu. Waktu itu gue buat form lewat Excel kalau nggak salah gitu kan, disebarkan. Nah itu sih pertama kalinya memang untuk merapikan lah dari sistem administratifnya, semacam itu sih dulu awalnya. Setelah itu barulah step by step berjalan. Nah barulah ke langkah-langkah berikutnya, kayak misalnya official. Kebetulan kan waktu itu ada kayak Teh Santi ya gitu ya, Hmm, hmm, nyokapnya hmm, Pace kan. Nah di hmm. situ kita udah tiktokan lah gitu, udah mereka juga udah ngebantu coba ngirim surat ke Formelo sana. Cuman memang udah disampaikan pada saat itu, mungkin sampai sekarang juga, manajemen Lazio sendiri memang nggak, kurang aware sama fanbase di luar Itali gitu loh, atau di Italinya sendiri pun mungkin kurang aware mereka kayak gitu. Oke, berarti Ya usaha untuk berharap sih bisa ini sih. ya usaha untuk menjadikan Lazio Indonesia itu menjadi fans resmi itu sebenarnya udah dimulai dari Om Denizio ya, tadi berkirim apa namanya, mengutus Ya eh surat dari ya Tante Santi gitu, ke Tante Santi ya. kebetulan ya Tante Tante Santi itu Santi yang ke yang belum tahu, ini ibunya Pace ya.
Iya betul, Hmm, ibunya Pace. Jadi oke. dia yang bantu, kebetulan kan ada saudaranya di sana juga yang dekat ke Formelo, ya udah sekalian. Ya, Udah ya ini ditranslate Mas. ke bahasa Itali sih sebenarnya Oke, sama oke. dia. Ini buat teman-teman yang lagi nonton mungkin banyak banget yang pertanyaan kapan sih Liga Indonesia resmi dan lain sebagainya. Memang nggak gampang, memang nggak mudah. Karena dari klub sendiri, dari Lazio-nya sendiri mungkin masih belum melihat pangsa pasar Asia mungkin seperti itu ya. Jadi Betul, katakan seperti betul. itu. Oke, Sampai baik. sekarang juga, Mudah-mudahan sampai sekarang. sampai sekarang. Mudah-mudahan Hmm, nanti presiden yang berikutnya bisa mewujudkan deh. ya. Semoga, Tapi ada yang semoga. bilang ada yang bilang nggak gratis juga sih. Jadi resmi itu juga ada yang bilang bayar royalti juga dan kira-kira kita Betul. mampu apa enggak kalau misalnya harus bayar royalti. Oke deh, next nih, Om Denizio setelah Siap. terpilih udah ada kemudian membayangkan akan dibawa kemana Lazio Indonesia. Nah, eh yang menarik adalah sekarang kita ngomongin soal kepengurus apa namanya anggota kabinet. Kabinet. Hmm, Nih, hmm. nih saya sudah mendapatkan daftar list kabinet Om Denizio nih gitu kan. Yang Om masih ingat siapa aja sih? Siapa aja dan saat itu yang banyak membantu banget tuh siapa yang banyak membantu banget? Waduh, daftar listnya siapa aja ya? Lupa Udah lagi ya. 8 tahun Atau yang lalu ya. wakilnya? Jadi, Wakil presidennya siapa jadi gitu. kalau Yang wakil yang diingat aja, pastilah Om. yang diingat ya. Kalau waktu itu memang kita koordinasi sama ya teman-teman yang di Jakarta sama Bandung juga gitu kan untuk pelaksanaan pelaksanaan program itu gitu. Hmm. Jadi sih sebenarnya memang hampir setiap region sih mendukung memang gitu. Cuman kalau untuk posisi sentralnya itu memang teman-teman di Jakarta banyak kebantu banget Teman-teman sama di di Jakarta. Bandung gitu. Apalagi keaktifan teman-teman di Jakarta, di LI Jakarta juga ya menaikkan pamor LI juga gitu. Nah, Hmm, itu hmm, juga hmm. sangat membantu sebenarnya di program-program LI gitu. Itu Berarti sebenarnya Om mungkin kalau Denizio, kalau di hmm? Om Denizio tuh presiden pertama di luar Jabodetabek sebenarnya ya. Nah, itu ya. Dan itu tantangannya sebenarnya. Itu Karena sejauh ini kan ya koordinasinya gimana itu? ya kalau dulu itu kan kita cuman by telepon, SMS atau chat Facebook ya. Beda sama sekarang udah ada WA. Nah, kalau di luar Bandung memang masalah kendala utamanya itu di komunikasi Hmm, waktu itu. hmm, Memang teknologi belum secanggih sekarang, jadi lagi-lagi di masalah komunikasi sebenarnya dan masalah jarak. Apalagi kan event-event itu kan banyak di Jakarta ya. Artinya hmm, hmm. saat ada mungkin sponsor atau apapun itu yang menawarkan kerjasama atau join gitu, ya itu agak rumit juga sebenarnya. Apalagi kalau gue yang harus datang gitu kan. Nah, Hmm, itu hmm, cukup hmm. lumayan rumit juga gitu. Itu sih tantangannya di luar Jakarta gitu. Ya kan? Di luar Jakarta. Oke, Mm-mm. balik lagi nih ada yang menarik nih ada wakil presiden ada Om Wendri nih Om Wendri tadi kayaknya lagi live juga. Halo Om Oh Wendri. ya, Mendri, say Kemudian hello Om. dulu ada Halo sekjen namanya wah nih Alhamdulillah. Andres Samudra. Wah Sam dulu sekjen loh. Wah ini sebenarnya kalau sekjen nih posisi penting nih sebenarnya. Ya, kalau Sam itu orang paling penting di LI dulu, mah. Orang Oh paling iya aktif sampai dia sekarang itu. Jadi sampai sekarang ya. sampai sekarang Ya, sampai sekarang. ya. Tapi kalau ditunjuk jadi presiden dia nggak mau mulu ya. Iya iya dia dia ada di setiap masa dia ada di setiap masa. Lalu yang Ada paling setiap menarik masa. ini bendahara ya Nesta Lazialita Oh, Muklis. Berarti udah dari lama ya. juga ya Mbak Nesta ini Ya, berkecimpung. Mbak, ya, Mbak Nesta sebenarnya sih memang dari yang sebelumnya dia udah megang, saya megang, habis itu ke si Anas juga dia Hmm, juga hmm, hmm, megang karena memang dia lebih mungkin karena cewek ya, mungkin hmm, lebih hmm. sensitif soal masalah keuangan dan rapi juga, ya akhirnya dipercayakan dilanjutkan ke dia. Dan dianya juga Oh, ya menerima dan memang sangat membantu sih sebenarnya. tapi dulu udah masih di Kendari atau masih apa kuliah di sini sih?
saat itu? Oh, di Bogor waktu itu Oh SNM. iya iya iya. Di Bogor. Makanya gampang sih TikToknya waktu itu. Oke oke oke. Terus eh apa yang masih ingat program-program yang lo jalanin ketika jadi presiden? Akhirnya yang harus jalanin misalnya member seperti apa atau mungkin trofeo Ya, seperti apa? ya. Jadi kalau untuk program yang gue bilang tadi kan terkait Hmm, sistem sebenarnya ya, gitu. Ya kayak keanggotaan, kayak hmm, event atau pembuatan ya ADART gitulah hmm, hmm, terkait region-region gitu. hmm, Nah itu kayak di LI sendiri kan waktu itu kan belum ada apa sih pemasukan yang pasti ya. hmm, Jadi hmm. kali itu sebenarnya gue fokusnya itu salah satunya itu di keuangannya gitu. Jadi Keuangan. makanya gue buat keanggotaan, ada beberapa jenis anggota gitu kan kayak gold, silver gitu. Baru ada namanya toko LI waktu itu. Hmm, Jadi segala macam merchandise ya. Hmm, kita jual di sana. Nah, di situ nanti mereka bayar semacam kayak bayar woven atau pajaknya hmm, gitu. hmm, Nah, hmm. dari situ sebenarnya udah banyak pemasukan di situ. Jadi Hmm, lebih mandiri. Makanya saat ada event-event di di setiap region di Pulau hmm. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Nah, itu kita coba alokasikan ke mereka untuk membantu waktu itu. Hmm. Jadi memang salah satu fokus utama gue waktu itu ya memang di program dari segi finansial gitu loh. Wow, Karena wow. sebelum-sebelumnya kan memang maksudnya memang kayak mungkin kayak sukarela gitu ya donasi gitu. Pengennya sih coba Ini mandiri lah gitu. oke, ini sepertinya banyak banget region-region yang masih berkesan dengan kepemimpinan Danizio nih. Jadi banyak yang hadir nih tadi Lazelle Bali dan lain sebagainya. Ya, Nah, jadi halo Bali. menyambung menyambung tadi juga banyak yang ngasih tahu bahwa Om Danizio ini termasuk eh, mantan presiden saat itu jadi presiden yang rajin mengunjungi region-region nih. Termasuk Ya, tadi apa namanya menghadiri mungkin trofeo wilayah, gathering wilayah dan lain sebagainya. Bisa diceritain nggak? Itu dulu seperti apa gitu? Termasuk mungkin dananya dari mana sih? Apa termasuk modal sendiri atau silakan Pak, cerita aja. oh ya. Kalau dulu kan memang kebetulan gue sebenarnya senang traveling juga ya. Hmm. Senang traveling sebelum jadi presiden senang traveling. Ya pas banget gitu kan guanya lagi mungkin kuliah, masa-masa transisi ke dunia kerja, masih banyak waktu. Akhirnya gue coba ya dari uang tabungan gue sebenarnya ya cobalah Hmm. ada event ini, ada event ini, ada event ini. Gue coba samperin karena memang yang gue tahu region di luar Jawa itu dulu itu mungkin kurang terekspos. Nah, kurang terekspos ya makanya setiap ada event ya gue coba datang lah di paling enggak coba untuk apa sih berbaur dengan mereka gitu, menyatakan semacam secara nggak langsung tuh ini loh gitu, Sumatera, ini loh Kalimantan, Sulawesi. Ternyata mereka sama semangatnya dengan yang ada di Jawa gitu. Hmm. Itu yang pengen gue kedepankan waktu itu. Ternyata mereka juga sangat antusias. Karena kalau gue lihat perjuangan mereka itu berat banget dari sisi Hmm. Hmm. transportasi itu jauh dan lama banget. Tapi mereka mampu gitu loh dan itu Hmm. luar biasa menurut gua gitu perjuangannya. Makanya waktu itu awal-awal makanya sebenarnya kan keuangan LI kan udah ada tuh ya gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya di peraturan sebenarnya namanya presiden sebenarnya bisa ya pakai Hmm. uang apa sih uang kas gitu kan. Hmm. Cuman Hmm. Hmm. karena ya gue sadar masalah uang itu sangat sensitif gitu. Ya akhirnya gue juga memang dari awal udah inisiatif. Wah gue seneng traveling nih, gue ada tabungan nih. Ya udahlah, gue samperin gitu. Jadi uang-uang ini dialokasikan untuk region-region yang ngadain acara gitu. Atau untuk simpanan untuk hal-hal lainnya gitu. Itu sih dari Jadi gue. termasuk salah satu syarat jadi presiden Lazio itu harus ada pengorbanan ya. Harus sebenarnya harus. Jadi jangan
Jangan berharap keuntungan atau gimana, enggak. Memang harus ada yang dikorbankan gitu. Iya. Karena lumayan ya ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara. Ya untungnya juga hobi nabung jadi masih bisa gitu. Jadi ada Termasuk kegiatan. beberapa wilayah yang sebenarnya baru pertama kali dikunjungi pas acara Lazio itu sebenarnya. Iya betul. Hmm. Jadi kayak di Padang, Jambi, di Balikpapan, Samarinda, sampai ke Manado, Lombok itu juga baru pertama kali sebenarnya gitu. Apalagi ke Kalimantan sama Sulawesi ya, itu nggak kebayang Iya. bisa ke kota itu, luar biasa sih menurut gue. Sama saya juga ke Lombok nih sebenarnya baru pertama kali nih waktu Gatnas kemarin. Yang Lombok itu gathering ke berapa lu? Ini keberapa sih nih? Keenam ya? Nggak, Keberapa sih? iya. Oh, gue Maksudnya lu gathering udah, pertama. Gue gathering pertama. oh di Lombok. Gue beberapa kendala seringnya nggak boleh. Nggak ya? Nggak, karena Iya, sibuk aja. paham. Iya, iya. Oke. Oke lah, ini Nah, live jadi kelihatan ya. lagi dipantau. Oke. Dari semua daerah yang pernah dikunjungi, mana yang paling berkesan? Ya kalau nggak harus satu ya dua atau tiga lah. Alasannya apa? Aduh, gimana ya? Ini pertanyaan yang rumit sebenarnya, karena jujur aja semua region itu bagi gue sih punya kesan masing-masing sih, karena mereka punya karakteristik masing-masing. Intinya sih luar biasa semua sih menurut gue. Apalagi yang di luar Jawa ya, kayak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu kan beda sendiri ya. Nah itu mungkin perjuangannya juga luar biasa sih, perjalanan ke sananya gitu kan. Sampai dijamu segala macam itu luar biasa. Walaupun di Jawa juga sama luar biasanya. Jadi itu pertanyaan yang sulit menurut gua. Jadi setiap region tuh punya kesan tersendiri lah ya, masing-masing ya. Punya kesan tersendiri. Ya Ini kayak dari di Manado, Samarinda, Balikpapan, Padang, Jambi itu luar biasa menurut gua. Ini dari tadi ada yang ngasih tahu pacarnya ada di Bali. Ini bener nggak sih? Apa? Pacarnya ada Apa? di Bali. Pacar Om Danizio ada di Bali. Lihat tadi ada yang komen nih. Oh iya, tinggalnya di Bali. Yang sekarang Tinggalnya yang di jadi Bali. calon. Yang jadi calon. Iya iya. Oh iya Iya. iya benar berarti Gitu. ya Jadi benar. benar, cuman sekarang lagi nggak di Bali gitu. Oh kirain yang Lombok Sama-sama jadi. travel. Kirain yang Hah? Lombok kemarin, yang di hotel kemarin. Waduh, yang mana itu? Itu masih Farid itu. Oh itu Farid ya. Si Farid, Farid. Farid, terus siapa lagi itu? Pokoknya yang kesepian-kesepian itu. Farid mah yang di Pacarnya pantai. bule. Farid yang di pantai Farid. Farid mah semua cewek juga didemenin sama dia mah. Nggak jadi satupun. Farid. Oke. Sip sip sip. Lanjut ya. Nah, Lanjut. pertanyaan yang sangat biasa sebenarnya bahasa basi. Suka dukanya jadi presiden seperti apa sih sebenarnya? Ini buat teman-teman yang mau jadi calon jadi presiden, kira-kira suka dukanya seperti apa sih? Tadi mungkin salah satu dukanya adalah harus berkorban ya. Materi lah, harus modal uang lah kalau mau kemana-mana. Kira-kira apa dari Om Benizio? Ya, dukanya dulu ya. Pahit-pahitnya dulu ya. Ya, kalau dukanya pasti ibaratnya ya mungkin dari sisi materi salah satunya. Dari sisi materi. Kedua juga pikiran dan waktu pasti. Apalagi yang udah berkeluarga, pasti waktu sama keluarga pasti akan berkurang gitu. Yang ketiga mungkin lebih ke apa sih? Kepemimpinan sih, paling mungkin lebih ke emosional aja paling. Mungkin ada beberapa mungkin hal yang mungkin sebenarnya bukan ini kita ya, ranah kita sebenarnya, atau bukan kesalahan kita misalnya. Cuman ya sebagai ketua, sebagai pemimpin ya harus bertanggung jawab gitu loh. Terlepas dari benar enggaknya ya kita harus ya ngadepin gitu loh. Terlepas dari itu. Cuman
ya positifnya itu dari masalah-masalah yang ada ya kita jadi pembelajaran gitu untuk next presidennya. Ada yang seperti ini berarti harus seperti ini kayak gitu. Dan untuk kehidupan pribadi juga berguna banget bagi gua karena ya untuk dunia kerja dan kehidupan pribadi juga oh ternyata oh begini dulu begini berarti harus begini gitu. Banyak sih sebenarnya. Nambah link Kalau juga itu ya, yang nambah jaringan. tambah, kalau untuk Hmm. positifnya ya pasti banyak lah. Mau ke kota mana aja pasti ketemu, pasti bakal dijamu lah sama laziale sama mungkin lebih ke kekeluargaannya sih. Gitu. Hmm. Hmm. Positifnya sih Hmm. sebenarnya banyak, lebih ke emosional mungkin hubungan antar Hmm. personalnya gitu loh. Hmm. Mungkin lebih ke pengetahuan kita sebagai pemimpin gitu kan. Jadi banyak Hmm. hal secara administratif dan sistem harus bagaimana gitu. Hmm. Nah, Hmm. itu positifnya. Lebih banyak ilmu dan relasi. Mantap, Positifnya itu mantap. gitu. Itu Farid Jadi jangan dengerin. jangan takut untuk jadi jangan takut untuk jadi presiden sebenarnya. Coba aja kalau memang mau jadi pemimpin masa depannya ya bisa tes dulu di LI. Uh, tuh, Rit, dengerin Rit, maju jadi presiden LI berikutnya. Oke, ini pertanyaan udah mulai banyak ya. Nanti kalau Ah, kalau misalnya maaf sih kalau ada yang kelewat bisa ditanyain lagi ntar di sesi tanya jawab. Nah, ah, salah satu di kepengurusan Danizio yang saya nggak lupain secara pribadi adalah di mana munculnya regen-regen baru, termasuk subregen hmm, sebenarnya Lirci. Saya nggak ya, mau fokus ke ya, Lirci deh, ya, tapi ya. ada beberapa regen baru yang muncul ya, kalau nggak salah saya itu Tangsel juga ya. Itu bisa Hmm. diceritain nggak Om prosesnya gimana? Atau ada Gimana? syarat-syarat Yang kalimat syarat-syarat terakhir? eh, bisa diceritain nggak prosesnya seperti apa? Apakah ada syarat-syarat tertentu saat itu untuk menjadi regen baru atau bagaimana prosesnya? Ya, jadi dulu itu kan Hmm. dirancang di ADART waktu itu memang syarat sebuah region kan kita rapikan itu minimal tuh anggotanya itu kan ada 10 waktu itu. Hmm. Biar ya nggak terlalu banyak juga, Hmm. takutnya Hmm. satu dua orang ada terus ngilang nggak aktif kan sayang gitu ya. Akhirnya ada ya minimal 10 region. Makanya sebenarnya Perlu anggota. tahun-tahun segitu sebenarnya itu banyak banget region bermunculan karena Hmm. apa? Waktu itu banyak apa sih media sosial itu kan Hmm. baru booming-boomingnya lagi Hmm. panas-panasnya waktu itu. Jadi orang banyak buat tahu informasi Lazi Indonesia itu dari Facebook waktu itu. Akhirnya di situ banyak orang kenal, nambah member, akhirnya ya coba untuk buat region. Salah satunya itu gitu. Dari jumlah anggota dan keaktifan mereka untuk mungkin nonbar, futsal, ada aktivitas rutin. Nah, itu poin utama ada Hmm. itu. Dan ternyata Oke. memang banyak banget sih. Hmm. Hmm. Ada selama memimpin 2012-2014 ada region yang menurut Om Denny ini apa ya berkesan nggak atau paling aktif, paling kompak itu kira-kira region mana? Hmm, banyak sebenarnya ya, Banyak. banyak sebenarnya. Hmm. Banyak sebenarnya. Cuman kalau difilter lagi, Hmm. saya akui di tahun segitu itu hampir semua region itu aktif gitu, Hmm. aktif banget gitu. Mau di kegiatan offline maupun online itu Hmm. aktif Hmm. banget sebenarnya. Cuman untuk rutinitas sama mungkin kreativitasnya itu kan mungkin didominasi sama region-region yang umurnya lebih lama waktu itu. Hmm. Hmm. Contohnya kayak Jakarta, Hmm. Hmm. ada Bandung gitu, terus ada Jogja juga gitu, Hmm. dan termasuk region-region di Jabodetabek itu kan mereka aktif banget gitu loh, Hmm. khususnya kayak di Jakarta gitu kan, mereka sampai kayak buat lagu gitu kan, sampai untuk ulang tahun segala macam, banyak hal yang dilakuin gitu loh. Hmm. Jadi waktu itu memang kayak region-region tertua itu memang memang paling mendominasi waktu itu, Hmm. masih mendominasi waktu itu. Oke. Nah, eh kalau saat itu kan media tadi sudah disampaikan media sosial tuh udah mulai mulai banyak ya, mulai kemudian Hmm. regen-regen mulai
muncul gitu kan. Dulu ada apa namanya, seperti sekarang nggak? Bagaimana media sosial di Indonesia itu dipenuhi dengan apa namanya, haters-haters mungkin yang saling, kalau sekarang kan banyak tuh yang ribut soal politik misalnya dan lain sebagainya. Dulu Oh ada iya. masa itu nggak sih? Nggak ada ya? Agak nyinggung Kalau dikit. dulu itu, kalau dulu itu nggak apa-apa. Ingat masa lalu sekalian belajar juga ya, gitu. Hmm. Jadi kalau dulu itu kan nggak rame kayak sekarang masalah politik ya. Kalau Hmm. dulu lebih ke dominasi terkait mungkin lebih ke keaktifan gitu ya. Jadi mungkin di Hmm. mana dulu waktu itu region lagi banyak-banyaknya, anggota lagi rame-ramenya, terus media sosial juga lagi panas-panasnya gitu karena baru muncul kayak Facebook baru berapa tahun gitu ya. Itu ya rame. Jadi orang banyak mengemukakan pendapatnya gitu terkait suka dan nggak suka di Facebook. Artinya Hmm. semakin banyak orang tahu, jadi ya sama kayak politik sekarang lah. Ibaratnya kita nggak tahu, tapi karena terprovokasi tahu benar benar atau enggaknya nggak tahu juga, akhirnya rame gitu loh. Itu Hmm. sih Hmm. masalahnya pada saat itu. Cuman kita ya namanya manusia ya, namanya emosi kadang ada yang bisa dikontrol ada enggak kan. Apalagi ngetik gitu kan. Hmm. Terlepas itu beritanya benar atau enggak, fitnah atau enggak, itu kan nggak tahu. Ya akhirnya jadi rame kayak gitu. Ya. Cuman ya itulah pelajaran di masa lalu gitu kan. Oh ternyata seperti itu. Sekarang oh, berarti kalau gua ada nggak suka atau apa ya udah diem aja, coba ini, coba ini. Jadi ya banyak pelajaran sih sebenarnya sih. Bener, Makanya gue bener, nggak bener. pernah bahas-bahas politik di Facebook Iya. karena udah tahu saat posisi di atas itu dihadapi dengan masalah apa aja, entah ya itu yang kita buat atau enggak, itu berasa gitu. Makanya Iya. soal politik gue diam gitu. Netral Karena ya. kita nggak tahu apa yang Netral. sebenarnya, betul. Netral. Mantap. Mungkin pada masa itu kalau gue tahun 2012 statusnya bukan politik, tapi masih alay kayaknya. Betul, betul. Masih Masih alay. masih soal percintaan kayaknya. Bukan begitu, Sam? Betul, Sam. betul, betul. Oke, Apalagi umur masih lanjut. muda waktu itu, Wit. Masih masih muda, Jadi masih single. emosinya masih meluap-luap. Iya. Farid masih SMP kayaknya. Oke. Nah, kita lanjut ke ini. Ini ada titipan pertanyaan nih dari Om Wisnu nih. Boleh, Bang. Jadi Hmm. dulu Om Wisnu ini pertama kali ngelihat Om Denizio ini ketika acara nobar Coppa Italia di TVRI tahun 2013. Dulu emang Iya. sempat live dulu di TVRI. Gimana? Bisa diceritain ya, Om? Kalau di TVRI ya waktu itu Hmm. non final final Copa waktu itu ya. Hmm. Final Copa lawan si Embeng ya waktu itu. Hmm. Itu mungkin itu ya pasti dramatis banget. Itu kita nonbarnya itu di Jakarta di tempatnya Tio Nugroho waktu itu. Tempat Hmm. futsalnya gitu punyanya. Live TVRI waktu itu. Jadi kita ada beberapa region yang di sana ngumpul ya kebetulan waktu itu featuring sama Indoroma waktu itu. Ya alhamdulillah ya soal jumlah kita menang banyak ya karena memang mereka kayak ya mungkin kayak anak tirinya kali ya versi mereka ya Hmm. Indoroma ya bukan RCI-nya. Jadi di situ ngundang mereka live TVRI ya syukurnya kita yang menang ya gitu. Jadi udah jumlah banyak kita yang menang itu benar-benar Hmm. emosional banget dan itu juga ya yang buat gua nangis juga sebenarnya waktu itu final Copa Hmm. derby rame emosional itu luar biasa banget itu. Mantap, mantap. Oh, Masih ada ingat Om ya dulu Wisnu ya? juga ada Om Wisnu juga ya di situ ya? Iya, nih Om Wisnu. Om Wisnu pertama kali ngeliat itu. Kalau dulu saya masih ingat sih kalau Om Danizio tuh selalu hadir di setiap acara, trofeo dan lain sebagainya. Dulu, aduh, ngeliat presiden tuh kayak ngeliat artis dulu. Berkarisma. Iya dulu ya karena Iya, itu sih karena ya seneng jalan-jalan sama animonya masih panas waktu itu jadi ya enak aja sih sebenarnya kemana-mana. Jadi oke, manfaatnya sampai sekarang jadi kita lanjut. Kalau kita ngobrolin pengurus yang sekarang nih. Kalau hmm, pengurus yang sekarang gimana Om menurut Om? Ada apa ya? Mungkin kelebihan-kelebihan atau kekurangannya seperti apa nih Alvin? Mas Alvin dan Alvin.
Ya, kalau untuk periode yang sekarang, menurut gua sih nggak terlalu ini sih ya. Gua nggak terlalu banyak berkomentar. Bagi gua sih ini Hmm. udah paling luar biasa menurut gua. Jadi di sini Alvin dan tim datang di saat yang tepat gitu. Di saat sebelumnya ada banyak problem, ada banyak mungkin inovasi yang belum berjalan. Disinilah Alvin datang dan tim-timnya yang luar biasa ya untuk apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang ya. Dan ya sekarang mereka bagi gue sih tim yang sekarang luar biasa karena memang banyak informasi, banyak inovasi, kreativitas yang mereka buat gitu. Dan itu benar-benar sangat membantu dari sisi nama Lazio Indonesia di mata publik selain non Laziale maupun Laziale sendiri. Apalagi dengan ya mungkin penyampaian informasi dengan visual grafis yang menarik gitu. Yaitu menambah daya tarik gitu untuk melihat informasi gitu loh. Dan semakin lama ya semakin baik gitu dari segi sistem LI-nya sendiri uh, maupun dari eksternalnya itu ya menurut gue sih udah 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 mamma mia menurut gue sih gitu. Kasih dong, tetap kasih kritikan dong. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Perbaiki ya apa ya Sampai sulit sih. jangan bingung. Iya bingung ya mau nyari sisinya mungkin uh, mungkin lebih banyak ini kali ya. Kalau sekarang kan dari yang sebelum-sebelumnya mungkin kegiatan interregion di beberapa pulau kan aktif ya. Mungkin sekarang lebih redup ya. Mungkin bisa ya mungkin lebih menghidupkan lagi laziale di luar Jawa. Karena dulu itu kan mereka ingin semacam ada pengakuan, pengen dilihat gitu, diperhatikan. Ya mungkin sekarang bisa juga gua rasa pasti udah memperhatikan cuman mungkin dari sisi umur kali ya mungkin udah mulai meredup tapi paling enggak coba mengedepankan itu sih coba menghidupkan lagi gitu yang ada di luar Jawa gitu sih selebih Kita dari catat. situ sih udah oke sih menurut gua gitu. Ini eh, kabinetnya Alvin tolong dicatat ya. Walaupun ini kayaknya kan masa kepemimpinannya bakal panjang lagi nih karena Panjang nih eh, emang corona karena berbuah ini ya berkah ya force major nih force major. Kita juga nggak pengen sebenarnya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Tadi udah ngomongin bahas Lazio Indonesia khususnya. Nah, ini buat buat teman-teman yang baru tahu Denizio nih salah satu hobinya adalah fitness nih. Cie, kita bahas hobinya nih. Nge-gym nih. Dulu wah badannya jadi bagus banget tuh kan. Jadi ada tips-tips buat teman-teman yang apa namanya lagi dengerin nih kira-kira buat olahraga di rumah atau harus gimana supaya tetap fit. Silakan. Ya asik. Oke, gue seneng sih di luar sepak bola ya, gitu. Oke, Bagus sih oke, oke. sebenarnya. Iya. Ya, kalau gue sih sebenarnya ngisi waktu nge-gym sih sebenarnya buat memang udah karena kebiasaan. Karena dulu itu kan Hmm, sebenarnya kan badan gue kurus ya. Cuman gue hmm, nggak pengen lah kurus-kurus kayak papan triplek lah gitu ya. Ya hmm, akhirnya gue hmm, coba ikut nge-gym gitu. Lama-lama sebenarnya terbiasa. Akhirnya ya kebentuk gitu. Ya lama-lama sekarang terus-terusan. Walaupun nggak nge-gym paling nggak di rumah ya bisa pull up kan ada ember diangkat gitu kan. hmm, hmm, Push up kan juga gratis gitu kan. hmm. Ya bagi gue sih banyak sih sebenarnya pengen wah gue pengen begini nih pengen punya badan bagus nih gini gini tapi kebanyakannya sih sekedar niat doang gitu wah kita besok daftar gym ini yuk di tempat ini semangatnya luar biasa pas sudah daftar gitu kan dianya ngilang gua doang yang daftar gitu itu sering ya gitu makanya sebenarnya sih kembali ke niat sih sebenarnya sama apa sih kebiasaan gitu karena kayak misalnya yang mau olahraga sebenarnya nggak harus ke gym sebenarnya. Push up, pull up, sit up, ada mungkin ada pintu buat pull up, ada ember buat bicep gitu kan. Perut bisa sit up, bisa aja rutin. Cuman memang nggak perlu sering diporsir banget, paling nggak ya cobalah sehari 10, besok sehari 15, tapi rutin kayak gitu. Jadi jangan berhenti juga gitu lah.
Apalagi di rutin. YouTube sekarang banyak video-video yang bisa ditonton ya, bagaimana cara latihan di rumah ya. Iya, banyak banget sebenarnya. Cuman lagi-lagi kembali ke niat sih. Kalau Benar, 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 niatnya benar. setengah-setengah juga sama aja. Gampang kok Nih, sebenarnya sih buat ngebentuk itu. Kalau memang nah ini kitanya rutin sebenarnya. jadi buat yang di wilayah Bandung mungkin bisa latihan bareng. Tapi sekarang masih belum buka ya gymnya ya? Belum sih, belum. Belum. Belum, Gue belum. juga belum ngecek tempat gym di sini juga sih. Udah buka apa belum. Tapi sih logikanya sih belum buka. Karena Car Free Day aja belum buka gitu loh. Oh iya. Mungkin lu kapan-kapan harus bikin video tutorial atau YouTube kali. Cara Oh ngasih. bahaya nih kalau cowok-cowok yang ngeliat nih. Ya sebenarnya cowok-cowok nggak benar ya. Enggak lah, nggak semua. Bisa sih. Kecuali Ki, Kalau kecuali lu, Kiki. lu Oh enggak ya. sendiri masih sering? Gue terakhir ya udah sebelum corona itu, habis itu nggak pernah latihan lagi. Terus di rumah nggak ada gitu, Bet? Males, sudah males. Udah ngurusin anak tuh udah capek udah. Oke. Hilang lagi Nah, ya. eh, nah, ini buat buat yang mungkin pengen ngasih hadiah Denizio, maksudnya pengen ngirim sesuatu, mungkin jersey segala macam. Mungkin pengen tahu nih, kira-kira lu pemain favorit lu siapa sih? Kalau pemain favorit pasti Nesta dan Klose. Nesta dan Klose. Iya, Oke. dulu sebelum ada Klose Nesta ya. Ada Kalau Klose yang jadi sekarang, double. kalau sekarang pemain yang sekarang. Eh, kalau sekedar suka ya. Kalau sekedar Hmm, suka ya biasa lebih ke Immobile, Acerbi gitu. oke. Jadi Nah, cuman kalau 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 yang abadi ya Nesta Klose. kalau pertama lu Sulit suka Lazio, digantikan. Lazio. Kalau suka Kalau suka Lazio pertama kali itu waktu sebenarnya gue tuh nggak suka sama bola sebenarnya, benci banget sama sepak bola. Cuman memang bener kata orang antara benci dan cinta itu beda tipis. Bro. Jadi akhirnya gue om-om gue sering nonton bola, akhirnya lama-lama gue jadi suka bola dan tim pertama yang gue lihat itu kalau nggak salah ya Lazio. itu Lazio, Lazio gitu. Karena Lazio. memang lihat warna birunya itu ya gue jadi suka. Ya nggak tahu kenapa sih suka gitu aja. Gitu. Dan gue Benar. juga pertama kali gue nangis itu karena Lazio itu pas Nesta pindah. Nah itu emosional banget itu. Iya. Kalau kita emang kadang kalau suka itu tanpa alasan sih, suka begitu aja. Iya. Oh iya, namanya cinta ya tanpa alasan ya. Benar-benar. Nih, oke, kita ini kayaknya waktunya tinggal dikit lagi karena sejam. Jadi nanti Hmm, kita sambung lagi karena kan belum ada sesi pertanyaan hmm, giveaway juga kan. ya, Nanti kalau misalnya mau habis kita selesaiin dulu aja kali ya. Nanti kita sambung dulu ya. boleh, Ini tinggal sekitar boleh, 8 menit sih. Tapi biar boleh. nanti nggak terlalu buru-buru. Oke, Hmm, teman-teman tetap nanti gabung lagi ya. Karena kita masih ada sesi tanya jawab. Termasuk kita ngasih ngasih pertanyaan. Eh, ada 3 hadiah tadi, yaitu Shell. Ini Shellnya ori atau nggak nih? Ya Shell ya oh, pokoknya ya. Shell ori buatan Bandung. Oh, Shell ori Batam bisa disetujui, bisa dilihat. Nah, ini Oh ini panjang pemenang banget pemenang. kayaknya. Wah, ini pemenang pertama. Pemenang pertama, nanti pemenang kedua dan ketiga adalah pulsa 25K. Oke, Iya, siapin pertanyaannya teman-teman. Kita off dulu, nanti kita sambung lagi. oke, 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 siap. oke. Lo Ini Farid bilang, tambahin lagi durasinya 2 jam. Emang nggak mau tidur, Rit? Gue mau tidur, anjir. Rit. Besok kerja, Rit. Iya, besok Aduh. apalagi gue ada rapid test, ntar malah, ini lagi. Oke, kita lanjut ya, Om ya. Kita lanjut ya. Jadi, Siap. Hmm. tadi sih ada Om Wisnu sempat sih tanya tadi, nanti rencananya nikahnya di Bandung apa di Sumatera, Om? Kalau gue kan dari Pekanbaru ya, dulu Hmm, tinggal di Bali. Cuman kan sekarang gue kondisinya lagi di Bandung. hmm, hmm. Mungkin nikahnya di Jakarta kali. Oh, ini ada loh. Oh, nikahnya di Jakarta. Ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Farid nih, panjang amat sih. Waktu pertama kali menjabat presiden RI 2012 itu kan dimulai dari uang kas nol. Gimana trik situasi saat itu kendala sebagai presiden dan meninggalkan jabatan presiden. Tadi sih sebenarnya udah deh.
Ya tapi Udah silakan deh kejawab tadi dia nggak tadi nyimak nih. oh nggak apa dia baru gabung dia. Mungkin bisa diceritain lagi deh dikit, Om Deddy. Oh, singkat aja ya, Ah, dari uang kas itu memang sebelumnya itu LI itu kan lebih ke, kalau koreksi kalau salah ya, lebih ke mungkin donasi gitu ya, gitu sifatnya kayak hmm, gitu. hmm, Membantu satu sama lain lah gitu. Cuman di tahun 2012 gue concern ke financing itu biar lebih mandiri. Jadi waktu itu kan gue ngadain eh, apa sih, keanggotaan, sistem hmm, keanggotaan sama pajak di toko LI gitu. hmm, hmm. Jadi itu sumber pendapatan kas untuk LI, keanggotaan dan pajak untuk seller gitu. Nah, itu yang yang mendanai kegiatan LI selama ini Hmm, itu hmm. sih. Jadi pas Sore. meninggalkan jabatan presiden itu juga ya ada sisa peninggalan lah, simpanan itu untuk next presiden gitu. Jadi nggak Oke. nol-nol banget gitu. Ada modalnya ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan nih, Om Deddy, jadi Hmm. gimana nih pendapatnya tentang program Lazio Indonesia yang baru nih, Lazio Indonesia Bantu Jualin? Jadi udah Hmm. itu kan gimana menurut Om Deddy Zio nih? Ya, bagi gue sih di tengah pandemi kayak gini memang sangat membantu ya. Orang di mana ya banyak kena PHK, akhirnya mereka harus ya jualan ya, banting setir lah gitu. Nah, di sini ya memang peran sebagai komunitas selain untuk sebagai tempat wadah ya, untuk apa, selain wadah untuk mengaspirasikan apa sih, hobi kita juga ya, di sini ada sisi kemanusiaannya. Selain masalah donasi untuk bantu sesama dari Hmm, LI hmm, ya, terobosan semacam ini bagus banget karena hmm, mereka kan mau ngiklan gitu, itu kan pasti mahal mahal. hmm, hmm, Kayak Facebook Ads, Instagram Ads gitu kan pasti butuh dana dan trik khusus, pengetahuan juga gitu. Kalau mau endorse itu mahal gitu loh. Nah, di sini peran sebagai komunitas, nah, itu benar-benar diandalkan. Jadi LI wow, punya program kayak gini itu luar biasa banget menurut saya. hmm, Benar-benar sangat membantu sih. hmm, Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu. Apalagi pasti anak-anak LI punya banyak usaha kan. Nah, hmm, bisa hmm. ngebantu itu bagi gue sih udah bagus banget, dan gue Benar, yakin benar, benar. ya ini pasti eh, jadi apa sih, pemikiran-pemikiran dari tim kecilnya Alvin. Hmm, hmm, hmm. Bagus sih menurut gue. Iya, ini saya juga baru tahu sebenarnya ada di Depok ada Arts Kitchen nih punya anak Laziale. Mungkin saya kepikiran nanti akan pesen gitu kan ya. Minimal kan kita Hmm, hmm. bantu-bantu teman untuk apa namanya melariskan lah seperti itu ya, Om ya. Iya, Mm, iya, betul, bagus sih gitu. mm. Oke, Jadi pada tahu gitu kan, lu juga baru tahu kan, Wit? benar-benar iya aku juga baru tahu sebenarnya. Kita kita sebelumnya ya mungkin ada sih beberapa yang aktif di medsos, dia jualan apa segala macam. Cuman kan ada beberapa yang nggak seperti itu, nggak semua. Benar-benar benar. Nah, kalau nah ini kan udah kita pertanyaan-pertanyaan ringan aja deh. Ini masih nunggu ada Hmm. pertanyaan nggak nih buat manpres kita. Kalau Silakan. Kalau Laziale yang paling berkesan deh menurut siapa sih? Mungkin yang paling kocak atau ada nggak Laziale yang selama ini akrab atau deket banget di medsos tapi belum pernah ketemu? Akrab di medsos tapi belum pernah ketemu ya. Kayaknya hampir semuanya udah ketemu ya. Wow. Iya, karena kan Oh ikut kayak Gatnas si terus yang ya? Eh, Gatnas, apalagi Rakerli kemarin juga banyak yang datang. Jadi rata-rata walaupun bukan kegiatan Lazio Indonesia pun, gue keluar kota gue ketemu hmm, hmm. orang-orang juga gitu kan. Jadi kayaknya hampir semua yang akrab di Facebook ketemu di dunia nyata juga, sebagian besar ya gitu. Sebagian besar. Oke, oke. Beruntung sih sebenarnya. Kalau ada satu region yang pengen banget lu kunjungin tuh sekarang kira-kira region mana? Dan Gue kenapa? punya sebenarnya ada dua sebenarnya gitu Hmm, kan. hmm. Dari dulu sebenarnya tuh gue udah janji gitu. Pertama itu region Purwokerto. Dulu gue Purwokerto. janji itu, Oh, ada janji, memang waktu itu belum sempat ke sana.
itu hutang gue buat Om Koko waktu itu ya. Om Koko, Gue udah Om Koko, janji itu. mudah-mudahan nih lagi live, nggak tahu nih live apa nggak denger ini. Om Koko, jadi Om Iya, Danisio ingin punya hutang sepertinya, pengen main-main ke Purwokerto ya. Satu lagi Purwokerto itu janji saya satu lagi itu Aceh gitu. Aceh. Sama Oh, si udah janji tak. juga sama teman-teman di sana juga ya coba main ke sana gitu, dan ujung Sumatera belum terjamah Om walaupun sebagai Tak, orang Sumatera ya. bener-bener Om Taufik Junta nih. Mungkin nanti kalau misalnya Denizio sempat ke sana, Tolong di tolong bis- diakomodir ya. atau Om Denizio kalau misalnya, saya nggak tahu nih, lupa nih, ada ART, sepertinya bisa sih. Kalau misalnya mencalonkan diri lagi, mau nggak? Suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari Lazi Indonesia. Eh, Pasti pengen membantu lebih jauh, apalagi sekarang udah keren banget kan, tinggal melanjutkan dan berinovasi aja ya. Hmm. Mungkin ada yang lebih mencoba dulu, saya rasa ada yang pengen mencoba gitu, selebih dari itu mungkin bisa lah next time gitu. Nah, ini Cuman kalau untuk yang sekarang mungkin yang lain mungkin ada yang pengen mencoba, kayaknya ada yang penasaran. eh, berarti mungkin nanti suatu saat Om Denizio bisa, kalau memang siap, bisa kembali Insya lagi ya. Allah. Catat nih Ya. buat fansnya Denizio ya. Nanti ya, Iya, iya. ya mungkin setelah menikah, setelah punya anak, hidup mapan, mungkin gue harus turun turun gunung lagi nih, gitu. Wih, iya ya. Udah freedom ya. Mengge- Menggenapi region yang belum dikunjungi. Nah, itu dia. Utang itu Oke, mah belum oke, afdol oke. ya. Nah, Ini tadi ada berapa jadi pertanyaan nih? mana udah ada ya? Saya Kenapa malah belum. kenapa, Wit? Ya, oke, kita coba ya. Lantas, kira-kira lo bersedia nggak ngelelang baju yang ada tandangan Nesta untuk Lazio Indonesia, Lazio Indonesia? Gua mau mendonasikan uang gua, tapi tidak untuk tanda tangan Nesta. Oh, tuh catat, Satu-satunya itu cuman satu-satunya yang gue punya gitu. catat tuh teman-teman ya. Jadi, eh, oke, ada lagi nggak nih ya pertanyaannya? Oke, nah kalau tadi kan apa namanya, lu bilang, wah pengurus yang sekarang nih, eh, Alvin sepertinya nggak ada celah nih untuk Hmm. dikritik. Kira-kira Hmm. menurut lo siapa sih yang pantas untuk menggantikan Alvin, yang menurut lo tuh punya Hmm. potensi besar? Ya, kalau untuk potensi, eh, mungkin di sini peran presiden tuh dominan ya, apalagi Alvin sangat dominan ya. Untuk potensi-potensi yang ada tuh mungkin kalau disandingkan dengan presiden saat ini itu berat. Cuman Hmm. terlepas dari itu mungkin ada orang-orang yang kompeten lah di bidang itu gitu. Ya Hmm. mungkin semacam ya gue lihat mungkin kayak gue nggak tahu ya kapasitasnya gimana. Paling nggak dari sisi keaktifannya atau Hmm. pengetahuannya juga oke. Kayak mungkin Om Wisnu atau Wisnu. si si Wisdi dari Semarang, Oke, Wisdian, atau Wisdian. Wisdian atau Hmm. lu sendiri gitu Aduh, kan. jangan, gue jangan. Nah, bisa jadi kan. Berarti itu Lalu ya, teman-teman 3W, atau si 3W Sam ya. juga kan Oh kalau ya, Sam. digawe. Saya mau fokus Sam nikah kayaknya dulu mah deh. nggak mungkin. Oh, iya, mah dari dulu udah umurnya udah berapa nggak nikah-nikah, Iya. kasihan. Kandidat kuat berarti emang Om Wisnu sih. Sama Wistian nih, mudah-mudahan. Apalagi cateringnya kan di Semarang nanti rencananya. Iya. Dan Cuman bisa kalau jadi, untuk yang di luar Jakarta sih memang kunci utama sih di komunikasi paling. hmm, hmm, Maksudnya belajar dari pengalaman aja mungkin lebih ke komunikasi ke apa sih, Jakarta sebagai ibu kota yang notabene lebih banyak event dan hmm, hmm, ya perusahaan-perusahaan yang untuk sponsor atau apapun itu. benar. Tapi kalau di Semarang juga tengah-tengah sebenarnya, dia bisa menjembatani di Pulau Jawa di tengah-tengah juga, di Kalimantan dekat, Sulawesi dekat Iya, juga. eh iya, Apa, region Jawa Tengah itu kan juga iya, banyak banget sebenarnya, dia bisa mengakomodir itu.
Ya mudah-mudahan sih, banyak banget memang. mudah-mudahan bisa Iya, ada apalagi calon. sekarang udah internet gini ya, lebih gampang Hmm, sebenarnya hmm, kalau hmm. buat event juga gitu. Lebih Benar- terbantu sama teknologi kok sekarang sebenarnya. Mudah-mudahan Om Wisnu, Om Wistian nih dengar, didukung oleh Iya, iya. Manpres kita. Ini dari Andy, Mm-mm. ini Endol nih Endol. Pilih mana Manpres? Ah. Lazio Scudetto 2000 tapi Nesta dijual, atau enggak Scudetto Nesta tetap di Lazio sampai pensiun? Aduh, berat ya pertanyaan. Berat Ada dong gitu ya pertanyaan Endol. pertanyaan gitu. Nah, kalau bisa dua-duanya, cuman kalau suruh pilih ya 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 gimana ya? Satu. Ya, lu maunya gimana, Bro? Kalau gue tetap tetap eh, tim di atas nama pemain Scudetto emang. taman. Iya Hmm, pasti lah. Itu kan gue. Kalau lu kan Scudetto. itu yang ditanya. Iya, Scudetto lah. Oh, iya, Scudetto. Scudetto lah. Iya, nama tetap Scudetto. lah. Tim paling utama lah ya. Bahas, Oke. bahas ADRT paling berkesan waktu Gatnas di mana gitu. Nah, itu ya. Oke. Ini waktu Gatnas di Manado sampai pagi jam 5 subuh. Waktu si Gimana tuh Alvin ya? terpilih. Ini berkesan itu setelah libur lagi habis jalan-jalan ke Bunaken, perjalanan darat laut, sambung lagi ADRT itu gila itu. Iya, iya. Ini dari Rudi nih, Rudi Sukabumi nih. Setuju nggak Alvin satu periode lagi? Walaupun mungkin ada ART-nya nggak mengizinkan ya. Ya, Tapi kalau misal, siapapun gue yakin pasti setuju gitu ya. Cuman kembali ke ADRT. Kan nanti kita yang bahas ya gitu. Kalau ADRT nggak bisa diubah ya harus ganti. Tapi kalau bisa ya kenapa enggak gitu. oke. Cuman paling enggak kan coba ngasih, gue inget sama Om Jo sama Om Jo apa Om Felix gitu. Yang Om Jo kalau nggak salah ya memang kalau untuk kepresidenan memang harus ada regenerasi memang gitu. Terlepas Benar-benar, Alvin udah keren banget, cuman mau nggak mau memang harus ada regenerasi gitu kan. benar-benar, Terlepas nanti udah ganti bisa jadi kan Alvin lagi gitu. benar. Jangan Alvin lagi Intinya lah, sih ntar pasti setiap jangan stres Alvin dia. lagi. Ntar gue diajak lagi masuk kabinetnya, gue malas gue. Iya capek ya, curhat nih Oh ceritanya. iya, digaji enggak gitu kan. Iya, soalnya kan ya pasti setiap orang punya potensi sih sebenarnya, punya ide. Oke, oke, Mungkin lebih bisa ngasih kesempatan. oke. Mungkin ini agak pertanyaan agak subjektif ya. Karena gue mewakili Ah, teman-teman gue di Lirci. Ci. Apalagi mm, Lirci itu punya sejarah eh, terbentuk yang agak abnormal sebenarnya ya. Apalagi sekarang ya, satu-satunya subregion juga gitu kan. Yang sempat mm, membuat gaduh lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih masih eksis, masih ada. mm. Nah menurut lo gimana sih Lirci ini? Ya, Lirci ini sebenarnya ya gue bersyukur sebenarnya Hmm, Lirci tetap dari berdirinya sampai sekarang mereka eksis dan salah satu paling eksis hmm, di LI sebenarnya gitu ya. Paling eksis di LI dan beberapa prestasinya sejauh ini gitu. Ya artinya di sini terlepas dari kontroversinya paling enggak Lerci tetap bangun komunikasi yang baik hmm, ke teman-teman region lainnya juga gitu, hmm. khususnya ke Tangerang juga dan bisa berkontribusi positif juga sih ke Iya. LI-nya gitu. Jadi Oke, sejauh ini sih Lirci ya bisa dibanggakan juga sih selain dari prestasi-prestasinya dan ya mantap. gue berterima kasih juga sih sebenarnya sama Lirci bisa berkontribusi positif juga untuk LI gitu loh. Iya, kita juga berterima kasih kok kalau waktu itu bisa. Oke, nah kalau menurut lu eh, sekarang region yang dulu besar aktif, sekarang agak meredup, menurut lu region mana yang perlu mungkin Kalau disuntikan semangat? Gitu? Kalau gue bilang sih untuk sekarang ya hampir sebagian besar region tuh meredup ya. Kalau gue lihat Hmm, lihat hmm, ya, hmm, mungkin karena faktor umur juga kali ya, hmm, hmm. kebiasaan.
Karena kalau pilih salah satu agak rumit, karena gue lihat mungkin teman-teman yang lainnya bisa lihat juga itu sebagian besar gitu. Apalagi di luar Jawa tuh bener-bener udah kayak gue bilang ya kayak kayak mati suri lah gitu ya gitu. Itu sayang banget sebenarnya gitu. Nah, paling nggak ada yang dikedepankan sih sebenarnya gitu. Entah itu oke lah mereka nggak bisa nonbar futsal, tapi apalah gitu yang bisa memperlihatkan eksistensi mereka gitu. Udah. Terus kalau yang di Jawa aja kayak kayak misalnya region-region yang lama aja mungkin kayak Bogor, kayak Bandung cuma nonbar doang gitu kan, walaupun tiap minggu gitu ya. Terus Jogja juga kan sayang gitu nggak kelihatan gitu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman region yang nonton bisa bisa mulai terpancing aktif lagi. Ya mungkin karena faktor tadi yang lu bilang bahwa ada apa nggak ada regenerasi mungkin, atau mungkin dulu itu diisi orang-orang yang merantau. Jadi ketika dia balik ke kota Betul, asalnya mungkin betul. sepi jadinya. Betul, betul, Oke. betul. Tapi karena dengan adanya ke IG Live ini sebenarnya tuh walaupun nggak ada nomor futsal pun mereka bisa memperlihatkan juga gitu. Jadi wadah juga sebenarnya. Bagus sih, menurut gua. Lebih ditonjolin lagi sih. Ada salah satu program nggak yang mungkin lu punya kepikiran dan belum kesampaian dan sampai sekarang tuh mungkin nggak belum dilakuin juga sama pengurusan yang lain? Ada? Ya, kalau dulu itu gua waktu itu sebenarnya tuh pengen kayak dulu ya gitu, pengen buat buku gitu. Jadi paling enggak kita tahu tentang apa sih kita punya Aduh, kita eksis gitu, kita punya buku, kita tahu sejarahnya lah, kita tah perjalanan gitu loh. Itu yang belum kesampaian sebenarnya aduh. waktu itu. Itu Kalau PR itu PR gue sebenarnya. Jadi Alvin merintahin gue untuk nulis buku LI, cuman guanya sendiri, aduh, nggak ngerti deh. Sama Om Wisnu juga sih, Om Wisnu. Kita data-data udah kita siapin, cuman emang belum nggak ada bayarannya. Oh enggak. Oh enggak, berarti buku sama ya? ini sih Sama sama apa tuh? mungkin lebih ke salah satunya itu ke website paling ya. Website. Karena sekarang kan nggak sekedar sosial media juga. Website kan sebagai ibaratnya itu kayak uh, wadah lah, database-nya lah gitu, segala macam informasi. Mungkin itu salah satunya sih. Walaupun sekarang mungkin website nggak terlalu diminati ya, karena sekarang Nggak terlalu diminati, tapi orang kalau mencari sesuatu itu pasti berdasarkan ini biasanya website gitu. benar-benar. Biasanya kalau ada website itu salah satu kayak apa sih ya pamor juga lah gitu, punya website gitu, Iya, punya iya benar. informasi segala macam. Secara Karena resmi nggak lah ya. perlu nyari satu-satu gitu. Jadi kita Benar-benar. nggak perlu nyari satu-satu region ini, informasi ini gitu. Di website Nggak udah terakomodir sih. nggak perlu scroll misalnya mau ngelihat data data region misalnya ada di website tersebut, Iya, iya. total Dari member. dulu sih sebenarnya kayak gitu. Dari dulu pengen buat itu lebih terstruktur, cuman cukup rumit memang itu. Kalau untuk dan website memang ada yang concern di bidang itu. dan nggak gratis. Iya, itu PR itu. Makanya keuangannya harus stabil gitu. Iya. Kayak Lotito kan, stabil. Aplikasi aplikasi LI dong. Wah, ini ada yang nyaranin aplikasi LI Iya, nih. aplikasi iya. Cuman kalau nggak ada website juga Kalau nggak ada susah juga kontennya gitu juga, kan. iya kalau nggak ada kontennya juga percuma juga ya. Konten kan Oke. nanti dibuat dari websitenya itu. Hmm, hmm. Tadi ada yang nanya Farid tuh, ceritain dong tentang apa Apa itu? banner yang bisa sampai kayak Olimpico. Oh iya, kalau banner itu memang waktu itu kan yang gue bilang tadi ada bantuan dari Tante Santi ya dan keluarganya. Hmm, Kebetulan waktu itu kan si Pace masih main buat Lazio Primavera. hmm, Jadi kebetulan dia lagi di Bandung, kita titip lah gitu. Atau pas dia udah balik, kita titip ke temennya yang mau ke Roma gitu. Kita titip di sana, dibawanya ke Formelo. Jadi untuk kayak saat mereka latihan itu dibawa. Apalagi waktu itu waktu lawan termasuk big banner gitu. Ada beda lagi big banner itu dipajang di Olimpico juga waktu partai Lazio lawan Sampdoria tahun 2013 kalau nggak salah, pada 2014 gitu. hmm. Itu ada Big Family Lazio Indonesia. Itu Wow. masih ada sih di sana.
Ada bantuan dari Paulo Peroso juga waktu itu memang. Hmm. Ada andil dari dia juga gitu. Kenapa? Iya. Ya sebenarnya sih eksistensi kita aja sih kalau kita udah sampai ke sana gitu loh. Masih Dan ada beruntung punya relasi. ya. Masih ada dokumentasinya nggak? Oh ada Ya, ada mungkin itu di Facebook ada kok. nah, mungkin bisa Boleh. nanti di-up lagi buat teman-teman yang nggak tahu, belum tahu. Jadi dulu Benak Lazio Indonesia Iya, sempat sampai ke Italia ya, dipasang ya. iya. Ya Oke, itu oke. ya cukup membuat bangga lah sebagai tim mediocre ya. Hmm, benar-benar. Oke, Om Dani, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman nih? Baru gabung nih, ada pertanyaan yang kelewat nggak nih? Ya, takutnya ada yang kelewat nih. Ada tadi nanyain kapan balik ke Pekanbaru. Udah Hmm, balik kemarin pas itu kemarin, pas puasa kemarin. hmm, Luar biasa perjuangannya itu buat balik. benar-benar. Dan Travel mahal juga ngurus surat-suratnya. Hah? naik pesawat. Naik pesawat mau nggak mau harus. Hmm, hmm. Oke, Luar biasa gitu. ini kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, saya juga Hmm. beberapa pertanyaan juga udah semua sih. Mudah-mudahan sekarang saatnya Iya sih. giveaway. Om Denny udah siap Giveaway. pertanyaannya? Boleh. Ini nanti Oh, mereka jawabnya di gimana sih? ini Di aja langsung sini di komen aja ya. Di komen aja. di Jadi komen aja ya. jadi setelah pertanyaan tek muncul, langsung baca Hmm. siapa yang paling benar dan paling cepat. Gitu. Jadi langsung disebutin aja. Ah, Atau enggak ada oke. ada ini ya. Atau enggak ini dulu deh. Pertanyaan yang pertama, shell dulu dah biar nggak ini. Biar nggak apa namanya Oke. numpuk. Jangan shell dulu, shell terakhir. Shell Oke, oke. terakhir, shell terakhir. Yang terakhir Pul- ya. Pulsa Oke. 25K Pulsa dulu. dulu nih, akhir Pulsa bulan nih. 25K. Dan mentang-mentang pulsa nggak ada yang mau jawab lagi. Pulsa mungkin pertanyaannya agak sedikit mudah. Dan Oke. dan apa namanya yang nanti kalau udah menang nggak boleh ikut lagi kali ya. Nggak boleh. Oke, Kasih oke. bagi rezeki sama yang lain. Oke, silakan. Jadi pertanyaan Oke. bertanya untuk pulsa 25K. Dua pertanyaan ya untuk 25K Oh ya. iya, oke, sip. Dua Oke. pertanyaan. Yang pertama, Ntar gampang aja. lu. Ini dua pertanyaan langsung buat dua pemenang atau gimana? Mungkin satu pertanyaan dulu, ntar gue sambung lagi satu pertanyaan 25K juga. Oh, oke, ya udah satu pertanyaan. Sip. Oke. Pertanyaan pertama itu siapa pemain idola gue? Gue ada Pemain dua sih, mau salah satu juga oke. Atau pemain dua-duanya juga idola. oke. Pemain idola. Ayo siapa yang mau jawab 25K? Ini jam mentang-mentang pulsa nggak ada yang mau jawab nih. Lagi banyak pulsa kali. Gua jawabnya ntar aja berarti Ocil Nesta. Bener apa enggak? Oh, benar. Bener. Oke. Oh, kecil ya. Bang Ocil pulsa 25K nanti langsung DM aja ya. DM nomornya ya. Siap. Oke. Pertanyaan Susah dan kata Alvin. pertanyaan kedua untuk pulsa 25K lagi. Untuk yang kedua itu di Gatnas mana gue terpilih jadi presiden? Oke, di Gatnas mana Dani Zio terpilih jadi presiden? Silakan. Oke, ini pada telat tadi jawabnya. Nesta dan Klose tadi udah kejawab duluan sama Bang Ocil. Oke, pertanyaan kedua, Ini, Bali, Wisnu Pandey, bener nggak? wow, bener banget. Ini Oke, tuan rumahnya ini. tuan rumah Wisnu Pandey, silakan DM langsung dengan Om Denizio. Oke, hadiah yang ditunggu-tunggu. Iya, hadiah yang ditunggu-tunggu. Ini mah, ini Taruh, telat-telat tergantung koneksi ya. oh gitu. Ya nggak apa-apa, itu derita mereka yang penting Derita kan. lu ya. Iya, sekarang kan kita ngelihatnya siapa duluan. Oke. Boleh, Nah, boleh. pertanyaannya udah siap nih. Pertanyaannya udah siap. Udah, Bentar dulu. udah. Ditunggu dulu. Nih masih 20 viewers. Kita minum dulu. Santai dulu. Santai dulu aja.
Santai dulu. Ini pada nunggu shell nih. Shellnya diliatin dulu, shellnya diliatin. Shellnya diliatin dulu. Ini Ini, shellnya gede dan panjang banget ini nih. oke. Ini ongkir ditanggung pemenang atau gimana ongkir? Ongkir gue yang tanggung dah. Ongkir yang Ongkir gue nanggung. yang tanggung. Ini dua sisi ya, dua sisi. Oke, sip. Nah, ini Siap. dia. Siap-siap teman-teman yang delay, bodo amat ya. Bodo amat. Yang penting siapa duluan yang muncul, dia yang menang. Nah, soal delay nanti urusan belakang. Ini ongkir ditanggung ya tadi ya? Iya, Ongkir ditanggung. gue yang nanggung. Oke, mantap, mantap. Nah, enak nih, seru nih gini nih. Jadi adminnya nggak perlu ini apa namanya ngurus-ngurus kayak gini, langsung kan dikirim. Oke. Nggak ngurus-ngurus pajak lagi, tenang aja. Oke. Satu, siap-siap teman-teman di keyboard masing-masing. Satu, dua, tiga pertanyaannya. Berapa kali gue ikut Gatnas? Nah, lo berapa kali berapa kali Danizio ikut Gatnas? Ayo lo. Iya, hitung. Itu cepetan dol, udah dol. Joy Fendi 6. Joy Fendi, bener nggak? Hah? Ini tadi si Munsyir ya? Yang pertama siapa dulu yang pertama? Si Munsyir kayaknya nih. Ntar dulu. Yang pertama. Sabar. Mana tadi? Munsyir di bawahnya Joy Fendi. Masih ada Joy Fendi. Ah, di atasnya nih Joy Fendi. Di tempat lu siapa yang paling atas? Di bawah Endol. Itu ada Joy Fendi itu, udah jawab 6. Joy Fendi, Munsyir, baru Alvin. Aldwis Alvin baru Farid. Oh gitu ya. Nggak kelihatan nggak Joy Fendi-nya? Joy Fendi nggak ada sini. Nggak ada Joy Fendi. Wasit. Oke. Di gue kok nggak ada nama Joy Fendi ya? Ini ada di Fendi. Joy Fendi. Ada ya? Oke. Berarti 6 bener nggak nih? Ini gue screenshot ya. 6. Boleh. Gue screenshot ya buat bukti ya. Boleh. Joy Fendi itu yang Joy Fendi ini yang paling pertama nih dibandingin Munsyir nih, SL 1900. Sebentar, gue screenshot. Kalau tidak senang silahkan ajukan gugatan aja ya. Oke. Nah, itu udah gue screenshot, jadi sebagai bukti nanti yang mau protes, oke. Nanti Joy Fendi siap-siap menghubungi Om Danizio untuk mendapatkan sial terbaru, sial ori Bandung. Mudah-mudahan nanti narsum berikutnya juga mau ngasih giveaway biar seru. Boleh. Next time gue kasih mungkin kaos. Tadinya gue mau ngasih kaos, cuman kayaknya udah banyak yang punya kali, yang Super Copa sama Copa, ya udahlah ganti. Nggak apa-apa. Kalau mau nambah lagi, pasti banyak lah yang belum. Mau nambah lagi nggak deh? Mau nambah lagi nggak hadiahnya? Oke lah, gue tambah 1 ya. Oke, kaos ya. Berarti ukuran ditanggung ini ya. Ditanggung yang ada aja ya. Kalau nggak ada, paling nggak yang mendekati lah. Oke. Bukan nih, nggak sah ya. Ntar dulu, ini Joy Fendi yang menang. Saya punya bukti ininya. Punya bukti screenshot. Oke, ini pertanyaan hadiah tambahan kaos giveaway keempat. Oke, silakan pertanyaannya. Nih pertanyaan dari gue apa dari lu apa? Dari lu aja lagi. Dari gue.
Oke, dari gua. Apa ya? Oh ya, dari sekian banyak pulau nih yang udah gua samperin, pulau mana yang belum gua samperin untuk event LI? Nah, pulau mana yang belum pernah disinggahi oleh Danizio untuk event LI? Silakan. Ayo. Pulau Aceh, Papua. Aceh bukan pulau. Pulau itu Aceh di Sumatera. Nah, ini Agus jawabnya Aceh. Yang pertama, dia jawab Aceh. Nah, berikutnya Alvin, Papua. Ini sah nggak nih presiden jawab nih? Nggak ada keterangan, nggak ada ketentuan tadi sih ya presiden nggak boleh jawab ya. Papua nih jawaban Iya, kedua, Alvin. Siapa? Bener nggak? boleh, benar Papua, Bener, betul. Papua. Oke, Alvin. Wah Alvin, aja lu. Alvin mau diterima apa mau dikasih lagi? Oh, paling biasanya dia mau dikasih giveaway nanti dia kalau jadi hostnya kali. Sekarang Oh gitu. diterima dulu, nanti dikasih lagi. Biasanya segitu. Alvin baik kok. Sorry yang Oh pada gitu delay ya. ya. Udah jawab Alvin. Ini beneran. Ini beneran Alvin yang kedua. Yang berikutnya kedua jawabnya, tapi yang pertama salah ya Aceh ya. Iya, Karena tadi pertanyaannya salah. pulau ya. Bukan pulau, Oke, pulau, bukan kota ya. silakan yang merasa menang tadi silakan menghubungi eh, Om Denizio. Kalau yang mau protes, silakan Om Denizio juga. Oh enggak, saya punya buktinya nanti saya kirim ke Om Denizio. Baik, sebagai Boleh. penutup, silakan Om Denizio buat mungkin teman-teman yang lagi nonton, teman-teman LI di masa pandemi seperti sekarang ini, kira-kira ada pesan-pesannya nggak? Silakan Om. Hmm, ya. Mungkin buat teman-teman di seluruh Indonesia untuk keluarga besar LI, ya gue berharap sih kalian semua sehat-sehat aja dan keluarga juga sehat-sehat aja, Amin. tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita bisa beraktivitas kembali, khususnya untuk Rakarli dan Gatnas yang udah tertunda ya, secara resmi tertunda. Ya semoga aja bisa kita dapat informasi kabar gembiranya dalam waktu dekat lah. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu lagi sih. Gue berharapnya sih Amin. kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Oke. Terima kasih Terima- banyak nih buat teman-teman semuanya. Mungkin nanti bisa di screenshot ya yang menang ya. Oke. Yang tadi aja, yang Sebagai sial aja. evidence. Yang sial aja, Boleh, yang boleh. sial. Kan tadi yang pertama Kang Ya, sial sama Ocil, kaos. Ah, eh, Kang Ocil, kedua si apa tadi? Dari Eli Bali ya. ya, Wisnu. Pulsa Wisnu Pandai. Nah, kemudian Shell Ada tadi udah. Nah, Jovendi. kemudian Alvin. Nah, ini Alvin jawaban kedua saya screenshot dulu deh. Oke. Baik, Om Denizio, terima kasih banyak ya atas waktunya. Mohon maaf kalau ada Ya, kekurangan. Kekurangan boleh, boleh. sam Ini makasih banyak nih buat Luit ya, buat teman-teman sama-sama, pengurus lainnya. sama-sama. Luar biasa kinerja kalian. Gua rasa ini yang terbaik sih bagi gua gitu. Dan I- terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah membangun Haji Indonesia, membuat situasi tetap kondusif dan tetap semangat gitu. Apalagi untuk yang masih on sampai sekarang, thank you banget buat kalian semua. Semoga kita bisa ketemu Amin, lagi di event amin. LI. Oke, terima kasih banyak Om. Sampai ketemu lagi di Thank lain you. Sampai kesempatan. ketemu. Bye. Oke, Bye. oke, sip. Jadi demikian live kita dengan Om Danizio. Nah, oke, kita close dulu. Sip. Terima kasih. Oh, ditunggu live IG berikutnya ada narasumber yang menarik, ada ilmu-ilmu yang baru. Jadi ya nanti ada temanya tentang kalau kasih bocoran, ada tema tentang wirausaha, ada tema juga tentang fisioterapi. Nah, kira-kira narasumbernya seperti siapa dan seperti apa? Tunggu saja IG Live Lazer Indonesia berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata salah. Terima kasih, Forza Lazio, selamat malam.